Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada. Senang sekali kami berdua kembali di layar televisi Anda, tentunya dalam program Apa Kabar Parepare. Sejumlah informasi seputar Kota Parepare akan segera kami sajikan untuk Anda. Dan salah satu informasi kita kali ini yaitu dalam rangka sinergitas kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam regulasi Omnibus Law. Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangeran Rahim bersama Forkopimda Kota Parepare mengikuti rapat koordinasi secara virtual. Dan informasi selengkapnya bisa Anda saksikan dalam Apa Kabar Parepare bersama saya Erni Rusdin dan saya Yusriadi Sugiarto. Inilah Apa Kabar Parepare selengkapnya untuk Anda. Baik, kita ke informasi pertama, pemirsa. Untuk memastikan semua penduduk terdata secara lengkap, Badan Pusat Statistik Kota Parepare gencar melakukan verifikasi data secara door-to-door. Berikut informasinya untuk Anda. Selama bulan September kemarin, Badan Pusat Statistik Kota Parepare gencar turun ke lapangan melakukan sensus penduduk untuk kegiatan pendataan dan pencacahan penduduk secara lengkap di seluruh wilayah kelurahan sampai pada tingkat RT RW yang ada di Kota Parepare guna memastikan semua penduduk terdata secara lengkap. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Parepare menjelaskan, di bulan Oktober tepatnya minggu pertama sampai pada minggu kedua, pihak BPS masih fokus pada proses memasukkan dokumen dari petugas. Oktober ini kami masih melakukan finalisasi, terutama untuk memastikan penduduk Kota Parepare seluruhnya tercatat lengkap. Tentu ini merupakan tahapan akhir final yang melibatkan tidak hanya petugas sensus tapi juga melibatkan seluruh pegawai organik BPS yang kami turunkan terutama di bulan Oktober ini untuk melakukan verifikasi lagi, pengecekan ulang, penyisiran terhadap penduduk yang mungkin terlewat oleh petugas sensus sebelumnya itu, karena kita harapkan betul-betul data kita data yang lengkap dan valid sesuai kondisi terakhir di akhir September kemarin. Jadi mungkin sampai akhir Oktober ini, khusus untuk sensus penduduk ini, kami masih fokus kepada proses pemasukan dokumen dari petugas, karena dokumen juga masih diolah oleh petugas lapangan. Jadi proses awalnya ini, terutama di awal Oktober ini sampai minggu kedua ini adalah proses pemasukan dokumen. Setelah itu kami masuk ke proses secara simultan juga melakukan proses pengecekan, verifikasi, penyisiran kembali terhadap penduduk yang kami duga itu terlewat oleh petugas, karena juga ya menyikapi pandemi juga ya, pandemi COVID tentu adalah semacam kekhawatiran petugas sehingga tidak melakukan pendataan secara lengkap. Itu pun kami sisir sehingga kita bisa yakin nanti pada akhir Oktober kita akan mendapatkan jumlah penduduk Kota Parepare secara lengkap yang real sesuai dengan kondisi tahun 2020 ini per September seperti itu. Guru Wahyu Martopo menambahkan, hasil dari sensus penduduk ini menjadi sangat penting karena dilakukan secara lengkap dengan sistem door-to-door. Tidak sampai di situ, data penduduk ini juga akan menjadi data rujukan untuk pelaksanaan kegiatan, terutama untuk perencanaan pembangunan ke depan. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Dalam rangka sinergitas kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam regulasi Omnibus Law, Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangeran Rahim bersama Forkopimda Kota Parepare mengikuti rapat koordinasi secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting. Rapat koordinasi ini dibuka langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD. Berikut informasi selengkapnya. Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangeran Rahim bersama Forkopimda Kota Parepare mengikuti rapat koordinasi dalam rangka sinergitas kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam regulasi Omnibus Law secara virtual di ruang kerja kantor Wakil Wali Kota Parepare pada Rabu 14 Oktober 2020.
Rapat koordinasi ini dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD yang digelar secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting. Selain Menko Polhukam, rapat koordinasi ini juga dihadiri Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Dalam Negeri, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, dan Kepala BIN serta diikuti para gubernur, bupati, wali kota, dan unsur Forkopimda seluruh Indonesia. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Dalam rangka memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan hubungan keluarga yang ideal, Kementerian Agama Kota Parepare melaksanakan program Pusat Layanan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat. Berikut informasinya untuk Anda. Kementerian Agama Kota Parepare melaksanakan program Pusat Layanan Keluarga Sakinah atau Pusaka Sakinah yang diikuti 15 pasangan suami istri atau pasutri di kantor KUA Kecamatan Bacukiki Barat pada Rabu 14 Oktober 2020. Kegiatan tersebut dibuka Kepala Kantor Kemenak Kota Parepare Haji Abdul Ghaffar, dihadiri Kasubag TU Kemenak Amin Iskandar, Kasih Bimas Islam Haji Taufik Tahir, dan Kepala KUA Kecamatan Bacukiki Barat Amir Said. Pusaka Sakinah merupakan program langsung dari Kementerian Agama Republik Indonesia untuk ketahanan keluarga. KUA Kecamatan Bacukiki Barat termasuk salah satu di antara 7 lokasi di Sulawesi Selatan yang ditunjuk sebagai tempat pelaksanaan program Pusaka Sakinah tersebut. Program Pusaka Sakinah ini menurut Kepala Kantor Kemenak Kota Parepare Haji Abdul Ghaffar sebagai wujud nyata kesungguhan Kementerian Agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan hubungan keluarga yang ideal. Nah, itu substansinya itu bagaimana penguatan kepada di tengah-tengah masyarakat terkait dengan keluarga sakinah itu sendiri, karena kita tahu bahwa untuk progres peningkatan perceraian yang ada di Kota Parepare cukup tinggi. Makanya salah satu hal untuk membendung ini adalah Pusat Layanan Keluarga Sakinah. Pusaka Sakinah merupakan branding terhadap layanan yang disediakan oleh KUA Kecamatan yang dikelompokkan ke dalam: pertama, berkah, belajar rahasia nikah, berupa bimbingan perkawinan, relasi harmoni, ekonomi keluarga, dan sebagainya. Kedua, kompak, yakni konseling, mediasi, pendampingan, advokasi, dan konsultasi yang merupakan layanan terhadap problematika perkawinan dan keluarga seperti penyelesaian kasus, perselisihan, KDRT, kawin anak, dan sebagainya. Ketiga, lestari, layanan bersama ketahanan keluarga Indonesia yang merupakan layanan bersama antar lembaga terkait yang disediakan bagi masyarakat untuk mengatasi persoalan keluarga seperti pencegahan kawin anak, kesehatan reproduksi, gizi keluarga, dan sebagainya. Andi, TV Peduli mengabarkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, melalui musyawarah pemilihan Ketua LPMK yang dilaksanakan di Aula Kantor Kelurahan Ujung Bulu pada Selasa 13 Oktober 2020, Saharudin Nasa terpilih menjadi Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan LPMK Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Uju, Kota Parepare. Saharudin Nasa terpilih menjadi Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan atau LPMK Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung melalui musyawarah pemilihan Ketua LPMK yang dilaksanakan di Aula Kantor Kelurahan Ujung Bulu pada Selasa 13 Oktober 2020. Saharudin meraih 24 suara mengungguli 4 rivalnya, yakni Rahmat Patajangi dengan 7 suara, Edi Supriyadi 5 suara, Muhammad Aiman 5 suara, dan Arifuddin 1 suara. Dari total 42 suara yang diperebutkan. Sebagai Ketua LPMK terpilih, Saharudin mengatakan dirinya siap mengemban amanah dan tanggung jawab untuk berperan aktif mendorong terwujudnya pelayanan masyarakat yang lebih baik dan lebih maksimal di Kelurahan Ujung Bulu. Tugas dan fungsi LPMK salah satunya adalah membantu kelurahan atau membantu lurah dalam hal pelayanan pemerintahan. Dalam hal ini tentunya LPMK harus memberikan peran atau mensupport ketua-ketua RT dan ketua-ketua RW untuk lebih proaktif di tengah-tengah masyarakat.
Selain itu, hal utama yang akan dilakukan Saharudin dalam mengawali kepengurusannya adalah akan mengajak RT RW dan tokoh masyarakat lainnya untuk duduk bersama, mengkonsolidasikan kepengurusannya sebagai ketua LPMK sekaligus menggalang aspirasi dalam mewujudkan program kerja yang bersinergi dengan pemerintah kelurahan. Sementara Lurah Ujung Bulu juga mengucapkan selamat kepada Ketua LPMK yang terpilih, sekaligus berharap LPMK bisa lebih proaktif bekerja sama membantu mensukseskan program-program pemerintah Kelurahan Ujung Bulu. Andi, TV Peduli mengabarkan. Dibanding dari bulan-bulan sebelumnya yang mengalami deflasi, kini sejak awal Oktober Kota Parepare mengalami inflasi sebesar 0,18%. Berikut informasinya untuk Anda. Badan Pusat Statistik Kota Parepare sejak awal Oktober kemarin telah merilis perkembangan inflasi di Kota Parepare untuk bulan September 2020. Berdasarkan data tersebut, Kota Parepare mengalami inflasi 0,18%. Kepala BPS Kota Parepare mengungkapkan, angka tersebut relatif lebih tinggi dibanding bulan-bulan sebelumnya yang mengalami deflasi. Adapun komponen penyumbang inflasi pada bulan September kemarin dari kelompok kesehatan, perumahan, bahan bakar rumah tangga, makanan, minuman, tembakau, informasi maupun jasa keuangan. September kami mencatat terjadi secara total di Kota Parepare mengalami inflasi 0,18% selama bulan September. Ini relatif lebih tinggi dibandingkan bulan-bulan sebelumnya yang mengalami deflasi. Artinya secara makroekonomi ini pergerakan inflasi kita itu di bulan September itu menunjukkan dari sisi supply, di mana itu ada sisi bahwa terjadi sedikit pergerakan ekonomi, artinya ada permintaan penawaran. Di situ ada ekonomi mulai menggeliat selama bulan September dibandingkan bulan sebelumnya yang deflasi. Ini tentu mudah-mudahan membawa sinyal positif buat perekonomian Parepare untuk ke depan selama masa pandemi COVID-19 ini, terutama menyangkut perkembangan ekonomi wilayah Kota Parepare. Sebenarnya ada beberapa kelompok yang paling utama adalah kelompok makanan gitu. Jadi sebenarnya hasil konsumsi permintaan antara kelompok-kelompok makanan itu cukup tinggi dan itu memicu inflasi seperti kenaikan terhadap komoditas bumbu-bumbuan seperti bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, kemudian sayur-sayuran itu juga mulai bergerak naik di September. Kemudian juga komoditas beberapa hasil tangkapan atau perikanan seperti ikan bandeng, ikan bolu itu bergerak naik. Seperti itu membawa kontribusi yang besar terhadap inflasi kita gitu ya. Sementara untuk non makanan itu juga ada misalnya kenaikan terhadap misalnya produk-produk kesehatan ya. Sebagaimana kita masa pandemi ini kebutuhan akan vitamin atau suplemen itu tinggi sekali di masyarakat, sehingga itu mempengaruhi gejolak harga untuk komoditas seperti vitamin dan suplemen kesehatan gitu ya. Itu untuk yang non makanan. Selebihnya juga adalah produk-produk bahan bangunan, industri dan sebagainya, hasil pabrikan itu beberapa komoditas juga mengalami kenaikan seperti itu. Oke. Guru Wahyu berharap inflasi di bulan September kemarin bisa membawa dampak positif untuk perkembangan perekonomian di Kota Parepare ke depan selama pandemi COVID-19. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Rahmaniar yang merupakan mahasiswa program studi S2 Linguistik Universitas Hasanuddin tengah mendesain sebuah model pembelajaran berbasis budaya kuliner, dan Bepa Pitun Rupa dijadikan sebagai media dan metode bertema kuliner tradisional disajikan menggunakan video pembelajaran yang telah dikemas secara rapi dan menyenangkan.
Pembelajaran muatan lokal bahasa daerah saat ini dinilai monoton dan membosankan, bahkan mengenyampingkan budaya sebagai produk dari muatan lokal itu sendiri. Temuan itulah yang mendorong Rahmaniar, mahasiswa program studi S2 Linguistik atau Ilmu Bahasa Universitas Hasanuddin, tengah mendesain sebuah model pembelajaran berbasis budaya kuliner. Model pembelajaran yang telah divalidasi oleh 3 orang ahli ini, baik ahli bahasa, pembelajaran dan budaya, kini diuji cobakan di UPTD SMP Negeri 9 Kota Parepare dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Nama penelitian saya ini adalah model pembelajaran muatan lokal berbasis budaya kuliner. Mengapa saya angkat ini? Karena adanya kesenjangan yang terjadi pada pembelajaran muatan lokal selama ini, muatan lokal khususnya bahasa daerah Bugis. Cenderung para guru bahasa daerah lebih menonjolkan aspek kebahasaan dan aksaranya saja, dan mereka menyampingkan budaya sebagai produk dari muatan lokal. Padahal antara muatan lokal dengan budaya itu adalah satu kesatuan, karena budaya itu adalah produknya dari muatan lokal. Nah, sehingga saya membuat sebuah penelitian yang ini adalah hasil penelitian saya yang hari ini yang saya uji langsung di SMP Negeri 9 untuk melihat efektivitas dari model yang saya teliti ini, apakah layak dan efektif untuk diterapkan di SMP. Dan alhamdulillah tadi saya melihat respon dari siswa dan gurunya, seperti kita lihat tadi, kita dengarkan dari guru dan siswanya, mereka tertarik dan ini akan kita patenkan sebagai model pembelajaran muatan lokal, dan setelah itu kita akan perhadapkan kepada Dinas Pendidikan. Setelah nanti di kampus, hasilnya akan kita perhadapkan ke Dinas Pendidikan supaya bisa ditindaklanjuti di semua sekolah dan diberlakukan di semua sekolah. Satu lagi, terima kasih untuk SMP Negeri 9 Parepare yang telah mengizinkan untuk melakukan penelitian, dan kami undang 10 orang siswa, dan itu tetap kami perhatikan protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan tadi memakai hand sanitizer. Pas pulang juga akan seperti itu. Sekali lagi terima kasih. Antusias dan semangat belajar siswa nampak terlihat dari awal hingga akhir pembelajaran. Hal itu lantaran penyajian materi ditunjang penggunaan media dan metode bertema kuliner tradisional Bugis Bepa Pitun Rupa disajikan menggunakan video pembelajaran yang telah dikemas secara apik dan menyenangkan. Aku salah satu guru bahasa daerah, saya sangat terkesan dan sangat bagus karena ini merupakan salah satu model pembelajaran yang baru, yaitu model pembelajaran model kuliner. Nah, ini menarik siswa untuk belajar dan lebih mempelajari tentang budaya-budaya bahasa daerah itu dengan melalui dengan melalui budaya kuliner. Oh gitu Bu. Kalau untuk siswa sendiri bagaimana responnya Bu? Saya perhatikan tadi selama pembelajaran siswa tersebut sangat antusias mengikuti pembelajaran ini. Dia sangat fokus dan memperhatikan video itu karena mungkin ditampilkan dengan cara yang menarik. Jadi siswa itu juga sangat tertarik untuk menyimak materi di dalam pembelajaran ini. Model pembelajaran ini membuat kita bisa mencintai pembelajaran kuliner. Sebagai tujuan akhir, model pembelajaran yang diteliti menggunakan metode research and development ini diharapkan dapat memberi penguatan terhadap karakter religius, kerja keras, apresiasi budaya, dan kepedulian sosial siswa. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Ketua Dekranasda Provinsi Sulawesi Selatan, Haja Liestiati, saat berkunjung ke Kota Parepare mengungkapkan bahwa rancangan busana muslim karya Ketua Dekranasda Kota Parepare, Haja Erna Rashitovan, sangat menarik dan akan dipamerkan di Dubai pada kegiatan Dubai Expo tahun 2021 mendatang. Berikut informasinya untuk Anda. Desain busana muslim yang memadukan unsur etnik karya rancangan Ketua Dekranasda Kota Parepare, Ibu Haja Erna Rashitovan SEMPD, akan dipamerkan di Dubai pada kegiatan Dubai Expo tahun 2021 mendatang. Hal tersebut diungkapkan Ketua Dekranasda Provinsi Sulawesi Selatan, Haja Listiati, saat mengunjungi Pusat Kerajinan dan Oleh-oleh Kota Parepare di Gedung Balai Ainun Habibie pada Selasa 13 Oktober 2020 kemarin.
Menurut istri Gubernur Sulawesi Selatan ini, inovasi pengrajin masyarakat Kota Parepare sudah sangat membanggakan, termasuk desain busana muslim karya rancangan Ketua Dekranasda Kota Parepare, Haja Erna Rashid Taufan SEMPD, sangat modis dan menarik karena dipadukan dengan aksesoris dari kerang-kerangan. Inovasi dan kreativitas dari para pengrajin di Kota Parepare ini sudah sangat membanggakan. Makanya kami insya Allah nanti ada pameran tahun depan di Dubai, kami mengajak Ibu Wali, mudah-mudahan bisa ikut berpartisipasi karena pakaian-pakaiannya sangat modis, sangat bagus karena memakai kerang-kerangan khas dari Kota Parepare ini. Dubai Expo sendiri merupakan ajang pameran yang sangat penting bagi Indonesia untuk meningkatkan perdagangan, investasi, dan pariwisata yang digelar setiap tahunnya. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Ketua PKK Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Liestianti Paharudin Nurdin, yang kemarin sempat menengok para lansia di Panti Jompo di Parepare, memberikan kesan tersendiri bagi para lansia yang ada di Panti Jompo tersebut. Pasalnya dalam kunjungannya kemarin, semangat para lansia terlihat saat Ibu Liestianti Paharudin Nurdin yang merupakan istri dari Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Profesor Nurdin Abdullah tersebut, ikut berbaur dan menyempatkan diri dalam senam bersama para lansia. Kunjungan Ibu Listiati Paharudin Nurdin, Ketua PKK Provinsi Sulawesi Selatan, yang kemarin sempat menengok para lansia di Panti Jompo di Parepare, memberikan kesan tersendiri bagi para lansia yang ada di Panti Jompo tersebut. Terlihat di berbagai momen kegiatan kunjungan kali ini, Ibu Listiati Paharudin Nurdin yang merupakan istri dari Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Profesor Nurdin Abdullah tersebut, ikut berbaur dan menyempatkan diri ikut dalam senam yang dilakukan oleh para lansia ini. Tak lupa Ketua PKK Kota Parepare Ibu Haja Erna Rashid Taufan SEMPD juga ikut untuk memberikan semangat para lansia ini. Dengan kehadiran mereka, menambah keceriaan di wajah para lansia, bahkan ada yang berdiri dengan penuh semangat mengikuti senam tersebut. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Sekretaris Daerah Kota Parepare, Haji Wanasat APMSI didampingi Kepala Dinas Kominfo Kota Parepare, HM Iskandar Nusu SSTPMSI, mengikuti presentasi keterbukaan informasi badan publik di Ruang Comment Center Gedung A, Lantai 4, Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, dan diikuti sebanyak 24 pemerintahan kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Pemerintah Kota Parepare melalui Dinas Kominfo Kota Parepare mengikuti presentasi keterbukaan informasi publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Comment Center Gedung A, Lantai 4, Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan pada Rabu 14 Oktober 2020. Presentasi keterbukaan informasi publik pemerintah Kota Parepare ini dipimpin langsung Sekretaris Daerah Kota Parepare Haji Iwan Asaat APMSI, didampingi Kepala Dinas Kominfo Kota Parepare HM Iskandar Nusu SSTPMSI, serta Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Parepare Arwar Rahman MSI. Kegiatan presentasi yang diikuti oleh pemerintah Kota Parepare tersebut sebagai kelanjutan proses penilaian monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik Sulawesi Selatan tahun 2020 dan diikuti 24 pemerintahan kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Kegiatan ini bertujuan untuk menilai pengimplementasian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pada badan publik. Tahun 2019 yang lalu, pemerintah Kota Parepare meraih peringkat kedua kategori menuju informatif dengan poin 82,40. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita untuk saat ini. Anda dapat menyaksikan berita lainnya di YouTube dan Facebook TV Peduli. Saya Yusri Adi Sugiarto. Saya Erni Rusdin, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.